Ya, senang sekali kembali bertemu dengan semua saudara, keluarga besar BMC New York, dan siapapun yang menyaksikan program ini. Doa saya biarlah kita makin cinta Tuhan, makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melewati setiap musim hidup ini, jangan takut, jangan pernah kita goyah, karena Yesus Tuhan kita, penolong dan pembela kita yang ajaib. Nah, saudara-saudara, tahun ini 2024, Tuhan memberikan tema yang jelas buat kita, yaitu tahun penuaian, the year of harvest. Dan subtema kita bulan Desember di akhir tahun ini adalah celebrate your harvest. Ya, rayakan atau ya kita bersyukur atas tuaian kita. Kenapa? Mari kita lihat janji Tuhan dalam Mazmur 126 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang. Ucapkan bersama saya, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ayat ini merupakan janji Tuhan yang menghibur kita dan menguatkan iman setiap kita. Saudara sekalian, bahwa ketika kita berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, apapun benih yang baik yang kita tabur, baik itu dalam benih doa kita, benih taburan kesetiaan kita, bahkan juga dalam soal keuangan, kita menabur, kita juga mungkin menabur dalam kebaikan kepada Tuhan, pekerjaannya, kepada orang lain. Maka ayat ini berkata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Namun pertanyaannya, saudara sekalian, sudahkah Anda hari ini mengalami tuaian? Sudahkah apa yang engkau tabur itu engkau tuai hari ini? Nah, kenyataannya ada cukup banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi bagaimana mereka sudah menuai dengan ajaib apa yang mereka sudah tabur. Tetapi ada juga orang-orang percaya yang ternyata tidak mengalami tuaian seperti yang Tuhan janjikan. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat Mesbah Mujizat. Saya melayani juga secara rutin di YouTube channel dalam program Mesbah Mujizat, dan itu yang menyaksikan dari berbagai negara. Dan saudara, ada yang WhatsApp saya dan bertanya, Pastor Lukas, saya mau sharing sebentar dan minta advice dan doanya. Silakan. Lalu dia berkata bahwa ada seorang paman saya ketika mengalami kesulitan dalam soal usahanya, ekonominya. Lalu dia bernasar, jika Tuhan pulihkan dan berkati, maka dia akan menabur dalam jumlah tertentu dalam pekerjaan Tuhan bagi gereja lokalnya. Dan ternyata ketika dia berjalan dengan waktu, Roh Kudus mendorong dia, masa kamu baru menabur setelah kamu mengalami pemulihan? Bukankah kamu harus belajar dengan iman? Lalu akhirnya dia taat, jadi dia beri lebih dulu, walaupun waktu itu ekonominya belum mengalami pemulihan. Tetapi saudara sekalian, ternyata tidak lama dia bersaksi bahwa pamannya itu, setelah dia menggenapi dulu nasarnya, melakukan apa yang dia nasarkan, maka akibatnya Tuhan memulihkan keadaannya dengan luar biasa. Nah, melihat kesaksian itu, maka ibu saya, kata yang bertanya, dia juga bernasar, Tuhan, jika engkau sembuhkan saya, maka saya akan ikut dalam pembangunan gereja. Saya akan menabur untuk pembangunan gereja dalam jumlah yang besar. Dan rupanya, saudara sekalian, dengan berjalannya beberapa saat, ibu ini masih sakit, tapi kemudian dia ingat saudaranya itu. Akhirnya dia membawa korban persembahannya, nasarnya dia genapi untuk dia, saudaraku, ikut dalam pembangunan gereja. Sehingga gereja akhirnya dibangun dengan baik, namun ternyata, saudaraku, dia tidak kunjung sembuh. Dia masih sakit, ibu ini.
Bahkan akhirnya ada konflik dengan gembala sidangnya, sampai sekeluarga ini keluar dari gereja. Dan saudara sekalian, setelah keluar dari gereja, ternyata saudaraku, ibu ini tetap belum mengalami kesembuhan dari penyakitnya. Nah, sang anak ini akhirnya panik dan bertanya kepada saya, kenapa paman saya itu alami, yaitu mujizat, pemulihan, walaupun di awal dia genapi dulu nasarnya. Sementara kenapa ibu saya tetap sakit dan tidak sembuh, walaupun dia sudah genapi nasarnya. Saudara, pertanyaan ini mungkin juga mewakili daripada kondisi kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang sudah setia, Anda sudah rajin melayani, Anda sudah menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda sudah melakukan perintahnya, tetapi mungkin sampai hari ini ada saudara yang belum mengalami tuaian yang kau nantikan. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Apa berarti ayat yang dikatakan dalam Mazmur tadi itu bohong? Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kita ayo belajar hari ini. Saudaraku, saya akan beri tema khotbah saya hari ini adalah penghalang kemajuan. Ya, penghalang kemajuan. Nah, kita lihat, coba kita baca dengan jeli, dengan teliti ayat tadi. Kembali dalam Mazmur 126, ayat yang ke-6. Dikatakan orang yang berjalan maju. Jadi harus ada kemajuan yang dialami, harus ada kemajuan yang dilakukan, walaupun berjalan maju dengan menangis, dengan kondisi yang berat, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ketika saya renungkan ayat ini, lalu saya bertanya, Tuhan, kita kan sudah menabur benih, tapi Tuhan berkata, oh itu nggak cukup. Lalu kemudian kita kan sudah menangis, artinya kita menabur dengan kondisi yang mungkin berat, dengan banyak persoalan. Tetapi Tuhan ingatkan, jangan abaikan kalimat orang yang berjalan maju. Harus ada kemajuan. Nah, ayat ini menjelaskan agar kita tidak asal menabur, tetapi menabur dengan berjalan maju. Artinya, jadi kita harus mengalami kemajuan dulu, mengalami pertumbuhan, sampai tiba waktunya kita akan menuai. Percayalah, Tuhan kita tidak pelit. Ayo ucapkan bersama saya, Tuhan tidak pelit. Ya, katakan juga Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Ya, so sekalian, Tuhan tidak pelit. Tuhan juga tidak pernah menunda-nunda untuk memberi tuaian. Tetapi, saudara sekalian, Dia juga mau melihat apakah saudara dan saya mengalami kemajuan dan apakah kita siap untuk menerima tuaian itu. Nah, saya memberi nasihat kembali kepada jemaat yang tanya tadi, saudaraku di WhatsApp, saya berkata bahwa tiap orang ceritanya beda-beda. Cara Tuhan bekerja kepada tiap orang beda-beda. Jadi jangan iri dan jangan kemudian kita marah dan kecewa kalau ternyata cara Tuhan menolong beda dengan apa yang orang lain alami. Ya, tetapi saya berkata bahwa, wah, kalau Anda sampai ketika sudah menabur untuk membangun gereja, lalu kemudian ada clash, bentrok dengan gembala, dan keluar dari yaitu gereja itu. Nah, ini bisa jadi penghalang daripada kemajuan itu. Sehingga kalian tidak mengalami kemajuan, progres secara iman, tetapi justru mengalami kemunduran. Mungkin karena ada kekecewaan, ada kemarahan, ada pertengkaran, dan itu membuat akhirnya tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Nah, saudara sekalian, ibarat seorang anak, jika dia sudah waktunya, pasti sang ayah akan memberikan dengan sukacita, yaitu sepeda motor atau mobil yang memang anak ini sudah siap. Coba Anda bayangkan jika justru ketika sang ayah tahu bahwa anak ini masih belum siap
untuk mendapat sepeda motor, untuk bisa ngedrive mobil, lalu diberikan, justru itu ayah yang kejam. Nangkap saudara ya? Jadi jangan berkata, kenapa doaku sampai hari ini kok masih belum terjawab? Aku sudah lama minta jodoh, kok belum dapat jodoh? Aku sudah melakukan ini itu untuk apa yang Tuhan perintahkan, tapi kenapa ekonomiku belum alami pemulihan? Kenapa urusan suratku belum beres-beres? Kenapa urusan keluargaku masih belum beres-beres? Kenapa kesehatanku masih terus terganggu? Dan kenapa pelayananku masih belum mengalami sebuah terobosan? Nah, pertanyaannya sekarang, jangan tanyakan kapan Tuhan tuaian itu terjadi. Tetapi mari kita belajar dari ayat ini, tanyakan pada diri kita, apa penghambat kemajuan kita, sehingga kita sudah menabur benih, tapi kita stuck, kita tidak berjalan maju, kita bahkan mundur, kita bahkan kemudian, saudaraku, tidak mengalami sebuah progres kemajuan. Nah, kita akan belajar, apa sih penghambat kemajuan yang bisa menyebabkan kita tidak menikmati tuaian. Saya berdoa biar setiap saudara benar-benar tahun ini, bahkan tahun depan, alami tuaian yang ajaib. Yang mau lambaikan tangan saudara, katakan bersama saya mau buang penghambat-penghambat itu. Ya. Jadi saudara, Anda harus maju. Kita harus berjalan maju, kita harus terus mengalami progres, sehingga kita mengalami pertumbuhan dan siap. Nah, saudaraku, izinkan saya mengajak saudara untuk melihat sebuah tulisan Rasul Paulus yang mencuplik tentang peristiwa apa yang terjadi di dalam Perjanjian Lama ketika Musa meminta izin kepada Raja Firaun Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Lihat dalam 2 Timotius 3 ayat 8 sampai ayat 9. Di Perjanjian Baru, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, dan juga kepada setiap kita. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara sekalian, siapa Yanes dan Yambres? Yanes dan Yambres ini adalah dua orang ahli ilmu sihir, ya, dukun, ya, ahli sihir daripada Firaun di Mesir, yang akhirnya, saudaraku, menentang Musa. Ketika Musa melempar tongkatnya, berubah jadi ular. Mereka juga lempar tongkatnya, niru, bisa juga jadi ular. Nah, ayat yang ke-9. Dikatakan ayat 9, tetapi sudah pasti, nah ini kata Paulus, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nah, jadi Yanes dan Yambres ini akibatnya tidak alami kemajuan. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, heran sekali, saudara sekalian, ternyata Rasul Paulus mencuplik apa yang terjadi dalam kitab Keluaran yang seringkali kita abaikan. Ada dua orang yang ditulis oleh Paulus yang padahal di Perjanjian Lama dalam kitab Keluaran tidak tercatat namanya. Ditulis tentang Yanes dan Yambres, ya. Mereka adalah dua ahli sihir, ya, dari Mesir yang coba menandingi Musa saat Musa menunjukkan kuasa Tuhan. Ingat bagaimana tongkat Musa yang biasa diperintahkan Tuhan lempar, lalu berubah jadi ular, dipegang lagi, lalu jadi tongkat. Sementara Yanes dan Yambres, akhirnya dengan ahli sihir mereka juga lempar tongkat mereka, berubah jadi ular. Tapi akhirnya Alkitab mencatat ular yang dari tongkat Musa memakan dua ular yang dari milik, yaitu dua ahli sihir, Yanes dan Yambres. Nah, saudara sekalian, lalu kita mungkin berkata, loh, Pastor Lukas, kan Yanes dan Yambres ini ahli sihir, nggak percaya Tuhan. Kenapa kok Paulus membandingkan dengan orang-orang percaya, termasuk Timotius? Nah, memang Yanes dan Yambres waktu itu adalah ahli sihir Mesir, tetapi spiritnya, tetapi rohnya,
itu masih ada sampai hari ini, sampai akhir zaman. Dan Yanes dan Yambres ini dijelaskan Paulus tidak mengalami kemajuan. Dikatakan sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Nah, hal yang sama juga kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita yang akhirnya hidup dalam spirit daripada Yanes dan Yambres ini, maka kita juga tidak akan mengalami kemajuan, dan itu jadi penghambat bagi tuaian yang sudah di depan mata. Sekali lagi, saudara, saya berdoa biar tidak lagi ada penghambat yang menghalangi setiap tuaian. Saya berdoa biar BMC New York, biar setiap saudara dan kita semua alami tuaian yang ajaib, tuaian jiwa-jiwa, tuaian kekayaan bangsa-bangsa, tuaian semua doa-doa kita dikabulkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, dari Yanes dan Yambres, kita akan belajar ternyata ada 4 penghalang kemajuan yang harus kita tinggalkan. Apa itu? Lihat dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Dikatakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Mereka oposit, mereka menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Mereka menentang kebenaran. Nah, dari kalimat ayat ini kita belajar penghambat kemajuan yang pertama adalah orang yang suka menentang kebenaran. Nah, saudara sekalian, Yanes dan Yambres ini saya yakin sudah mendengar juga dari Musa di depan Firaun bahwa Tuhan Allah Israel yang telah memilih Musa dan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Jadi Yanes dan Yambres ini juga sudah mendengar kebenaran dari Tuhan melalui Musa, tetapi mereka terus menentangnya. Mereka menentang kebenaran. Nah, tahukah Anda, hari-hari ini, tanpa sadar ada banyak di antara orang percaya yang suka menentang kebenaran. Nah, orang bilang begini, Pastor Lukas, kebenaran itu kan bersifat relatif. Kebenaran itu kan nggak ada yang absolut. Kebenaran itu kan sifatnya relatif, tergantung dari standar siapa yang kita pegang. Contoh, Bapak Ibu, ya kan? Hari ini ketika standar Amerika mengatakan bahwa pernikahan sejenis, hubungan suka sama suka antara sejenis, itu hal yang normal dan oke-oke saja. Sementara akhirnya, saudaraku, dulu Amerika menentang. Bahkan Anda tahu sejarah di New York kan, bahwa pernah sampai ada kerusuhan di New York, saudaraku, di Manhattan, gara-gara ada isu bahwa kepolisian New York itu memukul beberapa orang kelompok LGBT. Sampai akhirnya terjadi kemarahan dan keributan, kerusuhan besar. Dan kalau itu Anda bisa baca sejarah kota New York. Dan tetapi, saudaraku, hari ini, ternyata standar kebenaran itu sudah berubah. Relatif. Sekarang orang-orang New York seolah-olah bisa menerima dan oke-oke saja. Saudara sekalian, bahkan saudaraku dulu yang namanya ya seks di luar pernikahan dianggap tabu. Tetapi standar kebenaran itu sekarang sudah berubah. Orang berkata, ya kalau memang suka sama suka, nggak apa-apa. Bahkan kita kenal ada istilah, apa itu, one night stand ya. Nah, Anda tahu saudaraku, apalagi itu dikenal di New York juga. Nah, ini kok saya bicara New York terus ya. Ya. Nah, mari kita belajar, saudaraku. Tapi, saudaraku, kita lihat bahwa memang kebenaran itu seringkali jadi relatif, tergantung dari standar siapa yang kita pegang. Itu memang kenyataan, realita. Tapi hati-hati, saudaraku. Bagi kita yang percaya Yesus, standar kebenaran kita itu bukanlah apa kata pemerintah, bukan apa kata yaitu orang banyak,
Tetapi Alkitab merupakan kebenaran mutlak yang harus kita pegang teguh. Ayo ucapkan bersama saya statement ini, Alkitab merupakan kebenaran mutlak yang harus kita pegang teguh. Ucapkan 2, 3. Alkitab merupakan kebenaran mutlak yang harus kita pegang teguh. Nah, Alkitab merupakan standar kebenaran. Nah, ini loh. Jadi, patokan kita adalah Alkitab. Alkitab merupakan standar kebenaran yang harus kita taati dan hidupi setiap hari. Nah, ini loh. Ayo, sekalipun hari-hari ini standar kebenaran relatif, standar kebenaran tidak mutlak, tetapi saya percaya Alkitab itu tetap adalah standar kebenaran kita. Yang mengerti, katakan amin. Apa yang Alkitab perintahkan, lakukan. Apa yang Alkitab larang, jangan kita lakukan. Nah, kita harus belajar untuk menghidupi dan mentaati standar Alkitab secara konsisten. Mungkin ada yang berkata, tapi Pastor Lukas, Alkitab sepertinya sudah kuno, sudah nggak relevan. Siapa bilang? Percayalah bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi Alkitab itu, kebenaran firman Tuhan, tetap kekal selama-lamanya. Artinya Alkitab kita, walaupun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi tetap up to date, sesuai dengan kondisi zaman. Yang mengerti, katakan amin. Jadi hari ini, saudaraku, mari kita belajar. Jangan kita ngalami hambatan bagi tuayan gara-gara seperti Yanes dan Yambres yang menentang kebenaran. Ayo coba kita periksa sebentar. Sudahkah kita mentaati kebenaran firman atau kita masih menentangnya? Contoh, kita sudah tahu kan, kita diperintahkan oleh Alkitab, ampunilah musuhmu. Ampunilah orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya, doakan mereka, jangan kutuki, bahkan balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Ayo, jujur, apakah kita sudah melakukan atau tidak? Kita bilang, enak aja, itu kata-kata pendeta, itu kata-kata Yesus, tapi saya pokoknya nggak mau mengampuni sampai kapanpun, itu orang terlalu menyakitkan saya. Nah, jelas Bapak Ibu, kita sedang menentang kebenaran. Ketika kita lewati masa sulit dalam pernikahan kita, apakah kita memilih cari jalan pintas, ataukah kita tetap taat akan kebenaran firman? Ketika di tengah-tengah pekerjaan kita, semuanya nggak jujur, semuanya cheating, semuanya saudaraku korupsi, apakah kita tetap berdiri teguh atas kebenaran firman, bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, itu akan dipelihara dan dibela Tuhan. Ayo hari ini, saudaraku, jadikan Alkitab bukan cuma sekedar kiasan, klise saat kita ada di gereja. Tidak, tapi dalam kehidupan sehari-hari, taati kebenaran Alkitab. Jangan sampai kita ini menentang kebenaran. Kata bersama saya bukan penentang kebenaran. Amin. Yang kedua, apa penghambat kemajuan yang harus kita tinggalkan? Balik dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Dikatakan, sama seperti Yanes dan Yambres menentang kebenaran, menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Lihat, akal mereka bobrok, ya, akal mereka bobrok. Jadi yang kedua, saudara sekalian, mereka yang terhambat, saudaraku, daripada kemajuan adalah orang yang mengikuti akal pikiran yang jahat, akal pikiran yang bobrok. Next, ya, yaitu mengikuti akal pikiran yang jahat. Nah, akal pikiran Yanes dan Yambres dikatakan oleh Paulus bobrok, jahat, rusak, yang menyebabkan mereka tidak mengalami kemajuan. Saudara sekalian, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kenapa? Sebuah pepatah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita harus melarang burung itu hinggap, bahkan bersarang di atas kepala kita. Saudara, semua dosa, semua kejatuhan,
tidak terjadi tiba-tiba, tetapi semua dimulai dari pikiran. Ingat bagaimana iblis memakai ular menghasut Hawa. Tidak langsung Hawa akhirnya langsung ingin makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis mulai cuci otak dulu. Walaupun otak kadang-kadang tidak perlu dicuci, saudara ya toh. Tetapi lihat, akhirnya diprovokasi sampai pikiran Hawa itu dicuci otak oleh ular, sampai akhirnya Hawa berkata, iya ya, Tuhan itu egois ya, iya ya, Tuhan itu kejem ya, nggak mau ada saingannya, iya ya, Tuhan itu menipu aku ya. Lalu akhirnya ketika pikiran sudah bobrok, pikiran sudah jahat, akibatnya Hawa jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, hari-hari ini ayo kita waspada, karena di sosial media itu selalu banyak tawaran. Saudara, hati-hati ya. Kenapa? Dosa tidak jauh dari kita sekarang. Dosa hanya ada di jari kita. Ya, saudaraku, tiba-tiba nanti di Instagram, di Facebook, mantan muncul. Ya, mantan kemudian mulai tiba-tiba ya mulai jabri kita. Nah, hati-hati saudara ya. Tiba-tiba nanti ada tawaran-tawaran ini dan sebagainya. Bahkan Anda tahu, saudaraku, sekarang ini udah benar-benar banyak orang terjebak. Kenapa? Karena pikirannya yang jadi bobrok, jadi jahat. Nah, pikiran jahat itu, saudaraku, bisa muncul kapanpun juga. Ayo jujur, kita nggak boleh pungkiri. Kadang-kadang ada pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang najis, pikiran yang tidak benar, ya kan? Tetapi, saudaraku, itu tidak boleh terus kita pikirkan. Lihat wanita cantik, semua pria pasti lihat. Tapi jangan noleh kedua kalinya. Amin, Pak Akwang. Amin, Pak Stephen. Ya, kita semua juga ya, saudaraku. Nah, kenapa? Kalau sudah kita pikirkan teman kerja kita yang cantik, waduh, seandainya ya istri saya secantik dia. Aduh, seandainya ya suami saya seganteng dan sebaik, selembut dan seroyal teman kerja saya cowok itu. Waduh, saudara. Dari pikiran yang bobrok, dari pikiran yang jahat, wah, bisa menghancurkan banyak hal. Hari ini, saudaraku, buang semua pikiran jahat dan hiduplah dalam pikiran Kristus yang kudus. Ayo pegang pikiran kita masing-masing, ya. Ya, pikiran ini gambaran kepala kita, otak kita. Kata bersama-sama, di dalam nama Yesus, aku buang semua pikiran yang bobrok. Aku buang semua pikiran yang jahat. Aku buang pikiran yang najis. Aku buang semua pikiran yang kotor. Dalam nama Yesus, biar pikiranku kudus, pikiranku benar, bersih, dan pikiran Kristus menjadi pikiranku. Yang setuju, ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ada loh sampai yang pernah konseling dengan saya gini, Pastor Lukas, saya ini loh, akhirnya mikir kapan ya istri saya mati. Loh, saya tanya kenapa begitu? Iya, karena saya tahu kan, kalau istri mati, saya bisa kawin lagi. Loh, kenapa? Iya, saya udah ngebet sama teman kerja itu. Waduh, tapi gara-gara istri saya masih hidup. Jadi tiap hari pikirannya, kapan ya istriku mati? Kapan ya istriku? Itu jadi mata Tuhan loh. Haleluya, ya. Demikian juga istri-istri. Apakah ada yang pernah berpikir, kapan ya suamiku mati? Ya, hati-hati loh ya. Kenapa? Karena ini jahat sekali di hadapan Tuhan. Apalagi juga dalam pelayanan, kita berpikir yang jahat tentang teman kita pelayanan, tentang orang lain. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Ayo, jangan sampai kita berpikiran yang bobrok, pikiran yang jahat seperti Yanes dan Yambres, yang akhirnya tidak mengalami kemajuan. Dalam nama Yesus, biar mulai hari ini, sebelum kita meninggalkan tahun ini, ayo, biar pikiran kita yang bengkok, pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang kotor, yang bobrok, diubah Tuhan, bersih menjadi pikiran Kristus. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, penghambat kemajuan yang harus kita tinggalkan adalah apa? 2 Timotius 3 yang ke-8, di kalimat terakhir, bukan hanya akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara sekalian, penyebab penghambat kemajuan yang ketiga adalah iman yang tidak tahan uji. Saudara,
Aneh kan? Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, kan Yanes dan Yambres tidak beriman sama Tuhan. Oh ya, betul. Tapi kenapa kok Paulus mengkaitkan bahwa iman itu harus sudah bisa tahan uji? Mereka tidak punya iman yang tidak tahan uji. Nah, iman kepada Tuhan, saudara, itu harus tahan uji. Ayo kata bersama saya, imanku harus tahan uji. Artinya apa? Saudaraku, kalau misalnya, ya ini botol tempat minyak pengurapan. Kalau saya ini dari Israel, kalau seandainya yang jual berkata, ini botol kaca anti pecah. Maka untuk tahu ini anti pecah atau tidak, yang saya lakukan apa? Saya coba banting. Dan kalau saya banting dan ternyata tidak pecah, oh berarti memang betul anti pecah. Tapi kalau saya banting biar pecah, berarti tidak tahan dari bantingan. Nah, tahukah Anda bahwa iman percaya kita kepada Tuhan pasti akan melewati ujian demi ujian. Dan hasilnya, kita ini iman kita tahan uji, atau iman kita hancur. Nah, saudaraku, miliki iman yang tahan uji saat melewati setiap musim hidup ini. Saudara lihat hari-hari ini, banyak orang imannya rontok di tengah jalan. Banyak orang imannya tidak tahan uji. Tapi saya berdoa biar semua kita, termasuk saya, iman kita harus tahan uji. Amin. Ada yang imannya teruji karena melewati, yaitu saudaraku, tawaran-tawaran untuk meninggalkan Yesus demi jabatan, demi pasangan hidup, demi hidup yang nyaman. Lihat, akhirnya ada orang-orang yang mu'alaf. Ada orang-orang yang tinggalkan Yesus hanya demi supaya bisa naik jabatan. Sedih sekali. Ada orang-orang yang imannya tidak tahan uji saat lewati godaan-godaan, saat lewati masa-masa sulit, ketika lewati pandemi, lalu dia berkata, sudah percuma saja saya setia sama Tuhan, toh juga anggota keluarga saya mengalami banyak hal yang tidak baik. Nah, ayo kita harus belajar hari ini. Saat saudara mungkin sedang lewati lembah-lembah kesulitan, lembah-lembah air mata, biar iman kita pada Yesus tidak pernah goyah. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang. Ya, saya berdoa biar setiap kita tidak sampai goyah. Kita harus punya iman yang tahan uji. Saudara, saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan, berkali-kali iman saya lewati ujian. Dan kalau saya hari ini masih tetap bisa punya iman yang tahan uji, itu semua anugerah. Saya masih ingat, saudaraku, berkali-kali saya lewati ujian iman. Terutama yang saya tadi cerita bagaimana 2006 Desember, gedung yang kami pakai kebaktian itu terbakar. Saudara, dan belum selesai, itu Desember, tapi Januari 2007, hanya selisih berapa minggu kemudian, anak kami yang kedua, yang dalam kandungan istri saya yang sudah 4 bulan, akhirnya mengalami keguguran. Saudara, dan hari itu ketika istri saya antar ke rumah sakit dengan kesakitan, dan akhirnya saudaraku harus dibersihkan, dikuret, karena sudah besar 4 bulan. Saudara, dia pegang tangan saya erat, dan dia teriak dengan kesakitan di rumah sakit. Saya masih ingat istri saya berkata, Tuhan, Engkau boleh ambil apapun, tapi jangan ambil Yesus dari hidup kami. Saudara, saya mendengar kalimat doa istri saya jadi kuat. Istri saya tidak marah sama Tuhan. Istri saya tidak kecewa sama Tuhan. Istri saya tidak berkata, sudah percuma saja, berhenti saja dari pelayanan. Tapi istri saya tetap berkata, jangan ambil Yesus dari hidup kami. Saya akhirnya teguh, dan saudaraku, kami juga lewati lagi ke anak yang ketiga pun gugur lagi, sudah 4 bulan. Sampai akhirnya Tuhan berikan anak yang keempat, yaitu Betani boleh lahir. Itu pun juga mujizat. Kenapa? Karena dalam kehamilan muda, istri saya juga sudah pendarahan besar lagi. Bahkan dokter berkata, wah ini pasti lewat. Tapi kemudian istri saya bed rest total 4 bulan di tempat tidur. Hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, 4 bulan. Tetapi akhirnya Tuhan ajaib. Akhirnya kandungannya sudah kuat,
dan akhirnya lahirlah anak kami yang kedua. Dan saudaraku, apakah kita goyah ketika kita lewati masa-masa yang sulit? Nah, nanti Desember ya 22 dalam Natal BMC New York, jangan lewatkan, karena selain ada Pastor Frankie Kuncoro, saya juga sampaikan kebenaran firman, tapi nanti ada kesaksian bagaimana ada orang tua yang ketika anak sulungnya lahir, kemudian saudaraku punya yaitu kelainan, ya, ada Down syndrome. Wah, suami istri muda ini Down-nya bukan main. Mereka sudah setia melayani Tuhan, kok malah anaknya mengalami Down syndrome. Saudara, awalnya mereka betul-betul tertolak, mereka betul-betul terluka, mereka kecewa sama Tuhan. Tapi untungnya mereka punya iman yang akhirnya tahan uji. Dan Anda ngerti, nanti ibu itu akan bersaksi bagaimana bukan cuma anaknya nanti yang kita lihat Tuhan lakukan dengan ajaib, tapi sang ibu berkata, justru gara-gara saya punya anak Down syndrome, saya belajar banyak menangani anak Down syndrome. Sekarang dia menjadi ketua, pemimpin daripada komunitas orang-orang tua di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia yang punya anak Down syndrome. Dia cerita, dia bawa banyak jiwa kepada Yesus. Orang tua yang anaknya Down syndrome yang sudah putus asa, dibawa pada Yesus. Wow, ini hal yang luar biasa. Kenapa? Lihat bagaimana imannya tidak goyah, imannya tahan uji. Saya juga sangat senang melihat ada seorang wanita yang suaminya, saudaraku, mengalami kematian yang tragis. Anda pasti sudah pernah dengar nama Benny Laos yang ada di Halmahera, di Maluku Utara, saudaraku. Ketika ternyata kapal itu meledak, dan dia dengan istrinya dan beberapa yang lain, saudaraku, itu ada di kapal itu. Suaminya tidak dapat terselamatkan karena asap dan kebakaran, sementara beberapa yang lain meninggal. Tapi sang istri berhasil survive, walaupun kakinya sempat terluka, saudaraku. Dan saudaraku, dalam tangisannya menyedihkan. Kenapa? Karena seolah-olah kenapa itu terjadi. Kenapa? Karena Pak Benny Laos ini terkenal seorang yang cinta Tuhan. Saya punya kenalan, yaitu tantenya, ya, Ibu Ita. Dia adalah jemaat kami waktu saya menggembalakan di Makassar, dan dia ini tantenya, dan akhirnya saudaraku, saya kuatkan, saya berikan kata-kata simpatik, saudaraku. Tapi yang ajaib, saudaraku, akhirnya hanya selisih beberapa bulan, sang istri yang bernama Shirley Chowanda ini, dari keadaan luka, kehilangan suami, sedih, berduka, akhirnya dia bangkit. Dia punya Tuhan, dia punya orang-orang yang mendoakan. Suaminya padahal suka menabur untuk pekerjaan Tuhan. Banyak rumah-rumahnya itu dipakai hamba-hamba Tuhan, disilakan untuk pakai apartemen-apartemennya. Tapi kenapa lewati seperti itu? Yang ajaib, saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Akhirnya Shirley Chowanda yang masih usia muda, akhirnya dia bertekad melanjutkan perjuangan suaminya dalam dunia politik. Dan akhirnya dalam pilkada kemarin, dia terpilih sebagai gubernur Maluku Utara, ya, di Ternate di Halmahera. Dan sekarang dia jadi kesaksian. Kenapa? Dari wanita yang tadinya kehilangan suami, tapi dia justru sekarang bisa menjadi gubernur. Dan kita terus kawal dalam doa, karena dia seorang Chinese Kristen, dan juga saudaraku masih muda, wanita lagi, tapi memimpin di daerah Maluku Utara yang sekian puluh persennya itu adalah kelompok agama seberang. Tetapi saudaraku, semua mendukung, walaupun sempat ada yang marah, kerusuhan sedikit, tapi semuanya bisa kondusif. Kenapa? Karena iman yang tahan uji. Ayo coba Anda bisa bayangin, kita ini kadang-kadang hanya kena masalah diomongin orang aja, hanya gara-gara cuman digosipin orang, sudah kepahitan, kecewa, udah mau tinggalkan Yesus. Kita belum sampai seperti orang-orang yang tadi saya saksikan. Ayo hari ini, biar iman kita harus tahan uji. Kata bersama saya, iman saya harus tahan uji. Amin, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir, penghambat kemajuan yang harus kita tinggalkan. Lihat 2 Timotius 3 ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka, Yanes dan Yambres, tidak akan lebih maju
Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yang keempat, yang terakhir, penghambat kemajuan adalah kalau kita terus hidup dalam kebodohan. Saudara, orang bodoh adalah orang yang tidak mau terbuka bagi masukan, teguran, dan pengajaran. Orang bodoh adalah orang yang merasa dirinya sudah pandai, sudah benar. Hari ini yuk kita tinggalkan, sebelum meninggalkan tahun 2024, tinggalkan suatu sifat bodoh kita. Jangan terus hidup dalam kebodohan. Di zaman sekarang ini, saudara, mari kita terus terbuka bagi Tuhan, terbuka bagi pembelajaran demi pembelajaran. Percayalah dalam setiap musim hidup kita akan lewati semua yang namanya pendidikan Tuhan. Kalau sudah lewati masa-masa sulit, tanya sama Tuhan, Tuhan, pelajaran apa? Pelajaran apa yang kau hendak aku belajar? Ketika kita lewati masa sukses, kita juga belajar, Tuhan, apa yang kau aku pelajari, supaya aku tidak sampai mengalami kejatuhan. Orang bodoh adalah orang yang terus jatuh kepada lubang yang sama. Orang bodoh adalah orang yang tidak suka dengan didikan. Tapi ayo hari ini, belajarlah jadi orang yang meninggalkan kebodohan, supaya saudara dan saya mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Kesimpulannya, tinggalkan setiap penghalang kemajuanmu, agar kita bisa menikmati tuaian dari taburan kita. Dan bagaimana kita harus tinggalkan 4 penghalang. Yang pertama, ketika kita suka menentang kebenaran, itu akan menghambat kemajuan kita. Ayo tinggalkan semua. Kita tidak mau menentang kebenaran. Hidupi firman Tuhan, Alkitab. Yang kedua, orang yang mengikuti akal pikiran yang jahat. Hari ini tinggalkan, bertobat, tinggalkan semua pikiran yang bobrok, pikiran yang jahat, belajar untuk punya pikiran Kristus. Yang ketiga, iman yang tidak tahan uji. Ayo hari ini biar iman kita tahan uji, lewati masa sukar maupun masa suka. Dan yang keempat, jangan sampai kita terus hidup dalam kebodohan. Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami jadi orang yang bijaksana, jadi orang yang cerdas.